Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku Yunus Almeida. Di video kali ini kita akan bikin sebuah kontak form sederhana. Tampilannya sih pakai Bootstrap gitu ya. Tapi yang ingin gue sampaikan di sini gimana caranya agar kontak form ini ketika kita klik submit dia bakalan langsung ke redirect ke WhatsApp gitu dengan membawa inputan-inputan yang kita ketikkan gitu. Misalkan seperti ini gitu. Untuk username-nya itu Yunus Almeida, lalu email address-nya misalkan ini. Lalu pesannya mungkin saya ingin membuat sebuah website portfolio yang indah dan bagus gitu misalkan. Lalu kita klik submit gitu. Nah, dia akan langsung ke redirect ke WhatsApp gitu, teman-teman. Dan kita bisa buka WhatsApp serta sebentar ini privacy ya. Jadi intinya dia bakalan bisa langsung ke redirect ke WA. Misalkan aku pakai yang WA satunya lah gitu ya. Aku ke web.whatsapp.com lalu dia bakalan langsung ke redirect ke situ gitu dengan membawa pesan seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi gimana cara bikinnya? Cus kita lanjut ke codingan. Pertama-tama, seperti biasa, kita bikin folder dulu di laptop kita. Misalkan aku bikinnya di white di mana ya? Di D misalkan atau di luar gini. Ini terserah kalian ya mau bikin di mana ya. Tekan Ctrl Shift N, lalu kalian ketikkan nama foldernya, nama projectnya apa misalkan form gitu. Oke, lalu kalian buka Visual Studio Code-nya, new window gini. Lalu seiring gitu, bebarengan sama itu ya. Kalian buka em, apa nih namanya ya, explore ya. Kalian buka folder yang tadi, lalu kalian tarik ke Visual Studio Code kalian gitu. Oke, di sini langsung aja muncul Visual Studio Code dengan project kita yang barusan kita bikin. Oh ya, sebelum itu teman-teman, biar sama kita ya. Misalkan kalian nanti ngelihat aku ngoding tiba-tiba kok rapi gitu, terus tiba-tiba kok ketik sesuatu atau klik sesuatu muncul ini gitu. Jadi untuk project kali ini aku menggunakan yang namanya ya ini auto close tag sama auto rename tag sama ini teman-teman. Silakan kalian install juga HTML CSS support. Sebenarnya ini terlalu advance sih. Tapi yang paling ini banget ya, yang paling kutekankan banget lah gitu, itu live server yang ini sama Prettier gitu. Jadi biar ya kita ngodingnya sama lah gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke codingan. Kita bikin index.html di sini. Index.html gitu. Lalu kita seperti biasa kita buat kerangka HTML-nya. Nah, dan title-nya kita ganti menjadi form redirect to WhatsApp gitu misalkan. Oke, lalu untuk tampilannya ya, tampilannya aku bikin dengan Bootstrap gitu. Jadi aku nggak dari nol banget karena di sini kuncinya adalah JavaScript-nya, jadi bukan tampilannya. Untuk tampilannya sendiri nanti untuk misalkan kalian menggunakan studi kasus ini untuk project kalian, jadi kalian ya sesuaikanlah dengan tampilannya gitu. Karena ya JS-nya yang paling penting ini. Oke, buka ini ya, buka web browser kalian. Lalu kalian get bootstrap gini, read dokumentasi, lalu kalian copy yang bagian bentar mana ini. Nah, kalian ke introduction ya, lalu quick start yang bagian ini, yang dua, include bootstrap CSS dan JS. Tapi kita butuhnya cuman CSS-nya aja untuk JavaScript-nya. JavaScript bootstrap maksudnya itu nggak perlu untuk sekarang. Oke, kita copy yang bagian ini aja. Kalau kalian nggak kelihatan, aku perbesar ya.
Nah, jadi di copy untuk bagian yang link href yang ini gitu. Oke, lalu kalian letakkan di sini. Oke, seperti itu dan kita bikin aja di sini dengan cara container. Ini kayak kalau aku ngoding tuh kayak wajib gitu mau pakai container sama container fluid kalau aku ngoding di Bootstrap gitu. Lalu PY 5. PY ini padding atas sama bawah. Lalu row, justify, content, center. Nah, ini untuk biar kolomnya itu dia tuh mulainya tuh dari tengah gitu. Lalu kalau MD 8 biar dia tuh berada di tengah gitu. Aku nggak terlalu jelasin ini sih. Yang penting ini mah bootstrap gitu. Aku nggak pure CSS. Jadi untuk studi kasus kali ini nggak ngoding CSS sama sekali gitu. Oke, jadi aku sangat-sangat memaksimalkan penggunaan bootstrap ini gitu. Oke, lalu setelah itu kita tulis H1 teks dark, lalu MB5 gitu, margin bottom 5. Oke, kontak form namanya. Lalu setelah itu di bawahnya kita tulis form. Actionnya nggak kemana-mana, tapi kita tulis on submit gini. Nah, on submitnya itu send message gini. Oke, lalu ya udah kita bikin formnya aja. MB3 biar ada margin bottomnya 3. Lalu kita tulis label dengan for-nya itu name. Di sini adalah name atau your name. Oke. Lalu untuk inputnya sendiri, kita ketiknya itu input, lalu titik, form control, titik lagi, shadow, none gitu. Karena aku nggak suka bawaan bootstrap, yang mana ketika kita on fokus gitu di inputnya, dia bakalan ada shadow gitu. Tapi aku nggak suka, teman-teman. Ini perspektif masing-masing sih sebenarnya. Oke, untuk teksnya, untuk type-nya ya teks aja. Lalu yang penting di sini adalah ID, name, sama placeholder. Your name gitu. Oke, nah ini fungsi dari prettier itu teman-teman. Jadi codinganku yang awalnya kayak gini, ketika aku save, dia bakalan rapih sendiri gitu. Oke, di sini aku bakalan copy dari MB3 sampai penutupnya dengan cara Shift Alt panah bawah gitu. Biar gak Ctrl C Ctrl V ke inian ke terlalu lama gitu. Oke, di sini kita tulis your name-nya ini kita ganti menjadi email address. Oke, seperti ini. Fontnya juga kita tulis email, tab-nya juga email, ID-nya email, dan placeholder-nya itu adalah email address gitu. Oke, untuk yang terakhir adalah pesannya gitu. Label message, your message gini. Oke, lalu setelah itu text area. Seperti biasa juga form control dan juga shadow none gini. Name-nya nggak perlu, jadi hapus saja. ID-nya yang perlu yaitu message. Untuk row-nya biar gak terlalu banyak gitu ya ke bawahnya, kita tulis 3 aja. Oke, placeholder-nya nggak perlu deh. Gitu. Oke, di bawahnya MB3 kita tulis button. Button titik btn titik lagi btn primary titik lagi px4. px4 ini adalah padding kanan kiri gitu sebanyak 4 4 itu biasanya kayaknya tuh 20-an pixel lah gitu. Oke, di sini kita tulis type-nya submit, lalu untuk value-nya adalah send message dah. Oke. Lalu ya kita tekan go live di sini. Ketika kalian udah install live server tadi bakalan ada go live di situ, bakalan ada go live, jadi kalian tekan aja. Nanti di sini dia akan muncul halamannya gitu, halaman websitenya. Oke, jadi bisa diisi-isi sekarang gitu. Tapi masih belum bisa send nih. Nah, makanya itu kita sekarang butuh yang namanya JavaScript gitu. Kita tulis aja di atasnya penutup body script gini. Nah, lalu
Kita bikin function yang mana namanya sama dengan yang ini, send message. Nah, kita copy aja. Lalu di dalam functionnya kita bikin const atau variable name gitu. Dengan isinya adalah dokumen get element by ID, yaitu name gitu. Ngambil dari ini, name ini gitu. Oke, lalu shift alt bawah sebanyak 2 kali. Get element by ID yang kedua kita ganti menjadi email, yang ketiga kita ganti menjadi message, dan juga yang nama variabelnya sendiri kita ganti menjadi email, serta yang paling yang terakhir kita ganti menjadi message gitu. Oke, seperti ini. Lalu untuk ngirim pesannya ya, untuk formatnya sendiri, aku pakai bantuan yang namanya itu adalah WhatsApp generator. WhatsApp yang ini teman-teman. Jadi ini bakalan ku share di link deskripsi video inilah gitu. Jadi whatsapp.add gitu. whatsapp.add kayak gini. Nah, di sini kalian tulis nomor HP kalian gitu. Tapi diawali dengan 62 ya, teman-teman ya. Karena di sini aku udah ngopi, jadi aku nggak inget juga nih nomor HP ku. Oke, di sini kalian tulis nomor HP kalian. Lalu kalian juga tulis di sini pesan kalian gitu, teman-teman. Nah, pesannya apa? Misalkan, halo admin, saya, nah, namanya siapa gitu, nama. Nah, untuk bintang ini dia tuh penanda kalau dia itu em, tebal gitu. Ini kan tulisan WhatsApp kayak gitu kan. Email saya gitu di sini email. Nah, untuk yang tebal ini kita ganti dengan variabel yang ada di WhatsApp tadi gitu. Dan di bawahnya ini kita tulis ini message. Nah, message dan kita buat link dan ditunggu aja. Di sini bakalan ada URL-nya gitu. Ini URL untuk yang dikit gitu ininya, linknya. Kalau yang di sini yang full gitu. Dan gini kita butuh yang full. Kita copy aja. Setelah itu kita bikin lagi konstanta atau variable dengan namanya adalah URL. Kayak gini, teman-teman. Oke, lalu untuk selanjutnya kita ganti nama yang ada di sini. Kalian perhatikan pagar, bukan pagar ini, bintang, bintang nama. Kan tadi kan bintang nama ini kita isi dengan nama kita yang kita tulis di inputan gitu. Yang ini kita isi dengan variabel gitu. Makanya di sini untuk bintang nama ini kita hapus dan kita ganti menjadi seperti ini, teman-teman. Oke. Lalu plus plus. Nah, kita tulis variabelnya di sini, name gitu. Ulangi juga untuk yang email, email yang ini teman-teman. Bintang, bintang email gitu, sama kayak tadi. Kurung petik 2 kali, lalu plus plus 2 kali, lalu email gitu. Dan untuk message-nya ini yang terakhir, kita ganti menjadi ya sama lah kayak tadi, kita ganti jadi message. Dan udah gitu. Kita save, lalu setelah itu kita pakai bantuan window, open URL gitu. Oke, biar ini nggak kosong teman-teman ya, biar kan kalau misalkan kayak gini, dia masih ke redirect ke WA, tapi dia tuh objek HTML input element gitu. Padahal kan seharusnya nama kita gitu, email kita dan juga pesan kita. Nah, agar nggak terjadi seperti itu, kita tulis required di setiap inputnya. Require di sini juga sama, sorry, bukan kayak gitu. Dan juga di yang terakhir juga sama. Nah, seperti ini. Dan kalau misalkan seperti itu, ini bakalan harap diisi gitu, teman-teman. Nah, kita isi dengan Yunus Almida misalkan. Lalu emailnya, kalau misalkan kita send tetap gitu, harus diisi. Emailnya misalkan yunusalmida@gmail.com. Untuk message-nya juga sama gitu. Masa kontak form gak ngisi message kan? Gak ngisi pesan gitu. Oke, lalu di sini kita tulis
Saya ingin membuat sebuah website landing page untuk usaha saya, misalkan seperti itu, lalu send message. Nah, di sini white, di sini objek HTML input masih. Oke, apa ini yang salah? Oh ya, teman-teman, aku keliru ya. Di sini harusnya ada value, ada value. Nah, kan ngambil value dari input ini toh, gitu. Sorry aku lupa ya. Nah, aku ulangi lagi deh. Aku pakai ini aja deh. Saya ingin membuat website landing page untuk usaha dan bisnis saya. Misalkan gitu, send message. Nah ini, halo admin, saya Muhammad Yunus. Email saya yunusalmeida09@gmail.com. Lalu pesannya saya ingin membuat website landing page gitu. Nah, oke, perhatiin teman-teman ya. Aku di sini juga bakalan ngajarin. Kalau di sini API gitu ya, dia bakalan muncul kayak gini, buka WhatsApp gitu. Jadi dia bakalan ngebuka WhatsApp yang kita install di komputer kita kayak ini gitu, aplikasi. Tapi kalau kita ganti menjadi web di sini, web.whatsapp.com, dia bakalan ke-redirect ke WhatsApp yang ada di browser kita. Misalkan kita di sini ganti aja di browser kita, di URL-nya menjadi web gitu. Kalau kita paste, dia bakalan langsung redirect ke WA kita gitu yang ada di browser. Dan muncul juga. Nah, ini. Halo admin, saya Muhammad Yunus. Email saya yunusalmida09. Ini muncul juga di HP saya. Oke, seperti ini ya untuk bikin form yang bisa ke redirect langsung ke WhatsApp teman-teman gitu. Dan kekurangannya form ini nggak ada ke database gitu kan, pakainya cuman JS biasa gitu. Tapi kalau misalkan maunya ke database pakainya ya backend gitu, kayak misalkan kalian pakai Node.js atau PHP, Laravel ataupun Golang gitu misalkan, itu bisa juga gitu. Dan untuk akhiran atau redirectnya juga sama kayak gini gitu, kayak gini gitu. Misalkan window open kayak gitu kalau misalkan kalian pakai JavaScript gitu dan yang lainnya. Begitu untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin sampai akhir. Jangan lupa dipraktekkan juga untuk project kalian. Juga teman-teman komen aja mau project apa selanjutnya yang bakalan kita bahas atau kalian minta untuk bikin gitu. Oke, aku pamit undur diri dan sampai jumpa.